Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Surah Al-Azim, Surah An-Nisa ayat 108. Orang tua kita yang kita hormati, para alim, para tuan guru, ceri pandai, wabil khusus kepada seluruh bapak ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh Masjidul Huda yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah di penghujung ibadah Ramadan kita. Ini subuh yang terakhir dari ibadah puasa kita pada tahun ini. Kita masih diberikan sehat, diberikan nikmat hidayah, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban fardu subuh berjamaah, dan kita diberikan kekuatan untuk bersabar menunggu sampai datangnya waktu syuruk mendengarkan kajian, dan ini menjadi pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah diberikan sama seperti pahala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Di subuh kali ini kita mencoba merenungkan diri untuk refleksi terhadap perjalanan ibadah kita selama 1 bulan yang kita jalani. Dari awal Ramadan, para guru-guru kita sudah memberikan pembahasan yang tegas tentang bahwa tujuan terakhir pencapaian ibadah Ramadan kita ini adalah menjadikan kita la'allakum tattaqun, yakni pribadi-pribadi yang muttaqin. Sehingga pribadi muttaqin inilah nanti di hari Yaumil Aidil Fitri itu adalah orang-orang yang berhak merayakan kemenangan, orang-orang yang berhak mentakbirkan Allah di setiap lisan dan qalbu mereka. Sehingga kemudian ketika sudah terbenam matahari nanti maghrib, takbir itu sudah mulai berkumandangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Siogianya takbir itu menggetarkan jiwa kita karena kita diberikan kemenangan oleh Allah. Sehingga kebahagiaan kita untuk bersyukur membesarkan Allah itu lahir dalam jiwa kita. Itu harapan kita. Walaupun kadang-kadang ada yang kita tengok, kawan ini dia pula yang kencang takbir. Diambilnya mic tuh, yang paling takbir kencang-kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu
Tarawih lekui, ndak jodoh cik. Jadi mama udah bertakbir, cik bertakbir ya cik. Hai kok ndak sampai gitu. Ini orang baju yang paling rancak, parfum dia pula yang paling harum, tapi batinnya belumlah harum, jiwanya belumlah bersih. Yang diinginkan oleh Allah itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Engkau takbirkan Allah sebagai jalan engkau diberikan hidayah kemenangan karena sukses menjalankan Ramadan. Disitulah makna engkau juga bersyukur terhadap kemenangan yang telah Allah titipkan kepada. Insya Allah di wajah-wajah pemenang semua. Ya Bu, termasuk ibu wajah pemenang insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, ayah bunda, bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita ini sampai kepada posisi orang-orang yang muttaqin itu, maka takwa yang Allah maksudkan adalah haqqat taqwa. Orang yang benar-benar bertakwa. Siapa benarkah orang-orang benar bertakwa itu? Allah ingatkan dalam surah Ali Imran 102 bahwa panggilan terhadap iman itu bukan sekedar iman, tapi iman yang melahirkan takwa. Iman yang melahirkan takwa, iman yang seperti apa? Iman yang berujung dan berbuah kepada amal saleh. Sehingga Ramadan itu melahirkan takwa, panggilannya kepada orang beriman, lalu kemudian ujungnya takwa. Karena yang Allah maksudkan adalah imanmu harus berbuah kepada amal saleh. Amal salehmu akan menjadi nilai ketakwaan di hadapanku, kata Allah. Maka Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dalam sebenar-benar takwa, haqqat takwa. Ini ayat ya Allah, bapak-bapak udah biasa populer sekali. Karena setiap Jumat dibaca oleh khatib di mimbar-mimbar sebagai wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pertanyaannya adalah, betulkah kita ini sudah haqqat takwa atau tidak? Ada beberapa ulasan yang disebutkan oleh para ulama sebagai membuktikan jawaban apakah kita sudah memiliki dari takwa ini, apakah takwa kita sudah benar dalam diri kita. Maka tanya nanti diri sendiri, jangan tanya takwa orang lain. Lihat, tengok saja dirimu sendiri, apakah saya Allah sudah bertakwa atau belum? 1 bulan Ramadan saya sudah berjuang, betulkah nilai takwa itu ada pada jiwa saya atau tidak? Maka kita bisa menjawab sendiri-sendiri. Yang pertama, kata para ulama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan ada beberapa identifikasi atau untuk melihat siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa itu. Yang pertama, khafullah haqqa khaufi. Orang yang bertakwa itu, yang benar takwanya Bapak Ibu adalah orang yang khafullah haqqa khaufi. Mereka memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Apa yang mendorong kita untuk datang ke masjid subuh ini? Ada rasa takut. Takut kalau tidak mampu membuktikan janji yang sudah kita janjikan. Takut kalau tidak meletakkan kening ini untuk sujud di hadapan Rabb yang telah memberikan nikmat dan karunia. Takut kalau Allah tiba-tiba murka kepadanya dan kemudian kemurkaan itu akan berujung dengan neraka. Itu yang ditakutkan kepada Allah. Sehingga ketulusan hatinya untuk datang mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, dia yakin itu adalah bukan untuk Allah tetapi untuk dirinya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk membuktikan itu layak dia tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendorong kita, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah, sementara nikmat Allah dia pakai, sesungguhnya orang ini perlu dipertanyakan hatinya.
Ada nikmat itu yang kita minta, ada yang nggak kita minta, tapi hadir setiap hari. Tidak masuk dalam list doa kita. Apa contohnya? Pernah nggak ibu minta, ya Allah, setiap hari berikanlah aku bernapas yang segar seperti ini. Pernah nggak doa gitu? Enggak. Doanya gini, ya Allah, banyakkanlah pintu kayu, kalah batu aja tuh. Yaudah, iya, lele, sama aja. Kamu udah itu ya. Tapi yang mau, ya Allah, udara kau nikmatmu, ya Allah, baguskanlah udara ini agar engkau bisa napas. Pernah doa gitu? Enggak. Allah kasih nggak napas udara ini? Mahal atau murah? Kalau kita ingin merasakan nikmat nafas ini begitu dahsyat, nggak apa-apa. Kita terapi sekarang, kita buktikan, bisa nggak? Ya, kita sama-sama. Bapak Ibu, tarik nafas. Keluarkan ke depan ya, jangan ke samping. Yuk, tarik lagi, tarik. Keluarkan lagi. Nikmat nggak? Nikmat nggak, Bapak Ibu? Tarik lagi. Tahan 10 detik, 10 menit. 10 menit, Bu. Kok cepat kali lepas? Coba tahan 10 menit, sanggup? Nah, kayaknya sanggup kayaknya. Ini yang ayahnya. 10 menit ya, tengok jam tuh, talok tuh. Tidak sanggup ayahnya. Yang jadi pertanyaannya bagaimana? Sekarang napas udara ini dikasih Allah berapa banyak kita bernapas setiap hari? Ada token? Ada tokennya? Kalau napas dikasih token seperti listrik kita, lihat bayi ada orang. Jual kamu bayi. Ini wa isok te ada wa iri. Lapel lihat. Kalau mau tahu mahalnya napas itu, masuklah ke ruang ICU. Tengoklah kawan-kawan kita sedang bersabung nyawa dengan tabung-tabung dan tali temali yang banyak. Bagaimana bentuk napas mereka? Disambungkan dengan oksigen yang dibantu, alat bantunya. Hari ini kita free, tak pakai oksigen, tak pakai tabung itu, bebas menghirup udara Allah. Namun dia tak mau sujud, dia tak takut kepada Allah yang telah nitipkan nikmat banyak kepada mereka. Dia masih angkuh dan masih sombong kepada Rabb. Dia berjalan di atas buminya, bukan buminya dia. Dia bernaung di atas langit, di bawah langit, bukan langit dia, tapi langitnya Allah. Tapi dia lupa sang pemilik, siapa yang menghadirkan semua kenikmatan itu dalam hidupnya. Takut gak kita? Ya, kita lihat langit mendung gelap gulita jam 2 siang model maghrib dengan galaunya rasukan tua lagi, ya Allah, apa yang terjadi? Takut ya, Pak? Ya kan? Kita dengar musibah longsor, larpa dingin, takut nggak? Takut kita. Tapi mana wujud takutmu itu, kata Allah? Engkau takut kepada ancamanku, tapi terkadang engkau lupa. Kalau engkau dihadirkan tiba-tiba musibah, pasti engkau lari tunggang langgang disebabkannya. Tapi engkau ketika aman tak mau sujud denganku. Mana takutmu itu? Maka Allah inginkan orang yang bertakwa lahir dari Ramadan kali ini. Dia memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah dan dia akan segerakan ketaatan. Ya as-salat. Rindu deh, rindu. Maka mampu nggak kita lestarikan? Yuk kadang-kadang hari raya pula hilang takut. Dia menengok mencari ngarisiano kulo nyano kulo. Iya Pak. Lepas itu masa nggak mencari ngarisiano, mencari mainan apa? Mande, pantai Ceroco, hilang zuhur ya. Baru 2 hari Lebaran, 2 hari Syawal, baru 1 bulan sudah berjuang, mulai down imannya. Apa sebab? Karena dia tak mau mempermanenkan nilai takwa itu. Dia hanya bersifat instan dan sesaat. Itulah ujiannya. Maka sering saya sampaikan di mana-mana, mendapatkan sesuatu jauh lebih mudah ketimbang memelihara sesuatu yang didapatkan. Betul? Hah? Ibu dulu dapat apa? Kemudahan.
Atau ya bapak dapat ibu kemudian tak sekali kijok langsung jatuh, atau 10 kali kijok? Kamu iya siapa? Kan itu kan ada waktu muda lu pura-pura lupa. Panjang. Buka le mau lama. Di mau sobok aja apa? Payah mendapatkan atau mudah? Ada dalam memori awak sadar. Ya kan? Tapi mana yang lebih sulit? Mendapatkan dia menjadi suami atau jadi istri, atau menjaganya sekarang? Lagi lebih pak kebanyakan anak beli itu. Ya Pak, tapi karena kemudian dia berusaha menjaganya didasarkan kepada rasa takut yang tinggi kepada Allah, disitulah jihad kita setelah Ramadan. Itu jihad kita setelah Ramadan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, khafullah haqqa khawfihi. Milikilah rasa takut itu, karena itulah yang menyebabkan engkau menjadi kokoh. Apabila tujuan takutmu adalah Allah, maka engkau akan berhati-hati melakukannya. Engkau tidak takut karena makhluk yang membencimu. Engkau tidak juga berbuat karena manusia selalu memujimu, tapi engkau berbuat karena Allah yang maha menilaimu. Ya Pak? Engkau tidak takut karena manusia yang membencimu. Engkau tidak juga bersemangat karena manusia selalu memujimu, tapi engkau melakukan karena Allah maha melihat dan menilai. Kalau itu yang menjadi ukuran, enak. Amal itu akan jadi enak. Luar biasa. Saya ketemu kawan-kawan yang Masya Allah ya, hari ini dakwanya. Ya karena dakwah itu kan tidak hanya generasi kolonial seperti kita. Sentuhan dakwah milenial ini jauh lebih berat hari ini ketimbang kita ini Pak. Karena sasaran dari untuk menghancurkan generasi itu bukan lagi kita orang tua, tapi generasi milenial yang generasi Z gitu, Gen Z apa namanya? Ya kan? Jadi bagaimana macam-macam cara mereka. Jadi ada teman saya, ya mohon maaf, akhi katanya, kalau saya dakwanya nggak pakai gamis, dia bilang, harus begini tampilan saya. Kenapa? Karena itu yang dibidik itu anak-anak milenial itu. Iya. Tapi imannya kuat, takut pada Allah yang luar biasa. Itu yang dibawa, misi yang hebat. Ya. Ini mesti kita lakoni sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari Bapak Ibu, kita pelihara rasa takut yang tinggi kepada Allah, agar kemudian menjadi inti dari ketakwaan yang kita bina, yang kita bangun, yang kita raih, yang kita kejar, yang kita perjuangkan selama ini 1 bulan, betul-betul melekat dan terpatri dalam sanubari kita. Suai? Setuju. Yang kedua, dari ini saya selesaikan hari ini. Insya Allah nggak digantung. Ini subuh yang terakhir, ya kan? Yang kedua, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Orang yang benar-benar bertakwa itu, yang kedua adalah ayyuta'a fala yuqsa. Dia pribadi yang taat dan tidak bermaksiat. Itu orang bertakwa itu. Itu benar-benar bertakwa. Dia taat dan tidak bermaksiat. Sehingga akhirnya semua derajat para nabi dan para rasul itu diberikan titik kesamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada perbedaan antara para nabi itu. Semua mereka mulia. Titik kesamaan mereka yang menyebabkan mereka mulia dan terhormat itu adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kita ini kenapa bergalau-galau? Kadang sebagian bergaul, sebagian coba ada dan tak ada dan bermaksiat. Para nabi, para rasul satu misi jelas. Taat pada Allah, itu aja rule yang mereka lakukan. Ya, kalau orang bilang sekarang rule of game-nya gitu, nggak ada yang lain. Itulah yang dia lakukan.
sehingga panduan-panduan itu dia ikuti, maka hidup dalam taat yang luar biasa. Mereka tidak takut meninggalkan maksiat itu karena dilihat oleh manusia. Juga mereka tidak malu meninggalkan dosa itu juga karena ingin dipuji manusia. Tidak. Dosa itu bisa hadir kapan saja kan Bapak Ibu? Ya. Dosa itu bisa nggak melanda ustadz yang pakai sorban begini, pakai peci haji, pakai gamis begini, bisa nggak? Bisa? Kiai yang sorbannya panjang gitu. Hah? Seorang yang berpredikat ulama bisa nggak dipengaruhi oleh maksiat? Masih bisa. Lalu kenapa disebutkan ada ulama yang ditakuti, yang takut kepada Allah? Catatannya begitu, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ada kata kunci yang disebutkan, tidak hanya ulama. Ulama itu diberikan sebuah kaitan yang erat oleh Allah. Apa dia? Innama yakhsyallah, memiliki rasa takut kepada Allah dengan meninggalkan maksiat, berarti dia takut pada Allah. Dengan meninggalkan maksiat, berarti dia sedang mentaati Allah. Ya Pak. Kita tak mau berbohong. Kenapa? Karena tak sama Allah. Karena itu maksiat kita tinggalkan, sekaligus dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya, dapat taatnya, dapat meninggalkan maksiat. Kalau cuma bersembunyi di pandangan manusia, batin ini setiap hari bermaksiat, berat. Dan batin ini sumber maksiat yang paling banyak. Dia bisa berpura-pura bersendiwara, tapi sesungguhnya dia tahu Allah itu apa yang terbetik di hati. Allahu anzala minas sama. Apa lupa ayatnya? Intinya adalah Allah yang ya'lamu ma fis samawati, yang mengetahui yang di langit dan yang di wa yunazzilul ghais, dia Allah juga yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dia Allah yang mengetahui apa yang dalam rahim seorang wanita. Jadi tidak ada yang bersembunyi dari pandangan Allah. Makanya kalau manusia dorongan dia melakukan maksiat itu karena takut ingin dilihat orang, maka dia akan bermaksiat dalam kesendiriannya. Tapi kalau orang itu meninggalkan maksiat itu karena takut Allah yang melihatnya, adapun manusia atau tidak ada yang melihatnya, dia akan tetap merasakan dia diawasi dan dilihat oleh Allah. Itu yang disebutkan surah Ibrahim ayat 108 yang tadi kita bacakan. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna minan nas, engkau malu kepada manusia. Wala yastakhfuna minallah, tapi engkau enggak malu sama Allah. Wa huwa ma'ahum, dia Allah itu bersamamu. Idz yubayituna ma la yarda minal qaul, andaikan engkau berbicara di tengah gelapnya malam, yang engkau omongkan kalimat-kalimat rahasia agar orang lain tidak tahu apa yang engkau sembunyikan dari rahasia itu. Allah tahu enggak? Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, Allah Maha tahu apa yang terbetik dan yang engkau lakukan. Suatu kali malam, bapakku lalu dengan kepala tangan di kaniang. Lalu, ini ibuku heran apa warna dipikir apa? Bertanya, ibu tahu nggak ini pikir apa tuh? Sampion ibu lalu apa tuh? Tangan di gua. Ibu tanya, apa nggak pikir? Ada warna THR belum keluar. Iyo sebenarnya itu nyepikir. Tahu tak ibu? Rupanya itu nyepikir. Bini kawan sebelah tentang buang ranca. Itu nyepikir sakit malu ibu ya. Katanya THR, nggak THR loh. Tahu tak ibu?
Ibu di samping dia nggak tahu, tapi Allah tahu. Kalau engkau malu melakukan itu karena ingin lihat orang, orang pasti tak melihat. Tapi kalau engkau tujuannya Allah, bersembunyi di balik maksiat itu karena Allah yang Maha melihat, disitulah kekuatan orang-orang yang takwa, yang sebenar-benar takwa itu. Dimanapun kita berada, peluang dosa itu ada setiap saat. Disitulah kedewasaan kita berpikir dengan tarbiyah Ramadan yang membuat kita begitu hebat untuk jadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayyuta fala yu'sa. Setiap konsekuensi kemaksiatan ada risiko yang akan kita terima. Jadi kadang-kadang saya berpikir Bapak Ibu, kalau ada teguran Allah kepada hidup kita, ya Allah, ini mungkin wujud sayang untuk menghabiskan sisa-sisa kehidupan saya yang terlanjur bermaksiat kepada. Husnuzan itu harus hadir untuk menghibur hati kita sehingga kita tidak salah duga kepada Allah. Ternyata Allah sayang. Kalau orang-orang yang beriman itu tidak ditunda oleh Allah hukumannya. Boleh jadi di dunia. Kenapa? Allah ingin melihatnya tersenyum untuk tidak lagi dihisab di akhirat. Tapi kita tetap berjalan cari jalan keluar yang terbaik dengan melibatkan Allah. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Kalau Allah melihat orang itu baik dalam pandangan Allah, dia akan ditegur sama Allah. Cara menegur macam-macam Bapak Ibu, ya kan? Maka jangan pernah kita menyalahkan Allah. Tidak ini ada sebuah proses itu. Ikhtiar tetap. Kalau sakit, ikhtiar untuk berobat. Kalau ada ujian musibah, ikhtiar mencari jalan keluar. Tapi Allah tetap yang memberikan jalan terbaik, jalan keluar itu. Bukan manusia. Kalaupun manusia kemudian memberi jalan, bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena Allah yang menggerakkan manusia itu untuk memberikan jalan. Tetap Allah. Luar biasa. Persoalan hidup ini macam-macam Bapak. Saya ketemu seorang guru saya. Ya, karena persoalan hidupnya itu dulu pernah jaya. Lalu kemudian tengah kejayaan itu dia sombong. Dia mulai menyakiti perasaan ayahnya. Dia tak peduli orang tuanya. Maka kemudian kesuksesan dia secara dunia, dia punya properti yang hebat. Properti terbaik waktu itu di Jawa Barat itu di Depok itu dia punya. Bahkan masuk TV dan luar biasa. Masih muda, di usia masih muda waktu itu dia. Di usia 28 tahun sudah memiliki uang miliaran. Tetapi di usia itu juga kemudian Allah menegurnya karena kesombongannya. Sampai dia minus 21 miliar. Ya. Sampai puncaknya kata beliau, saya ini minus sampai puncaknya. Saya membawa mobil jalan tol itu 170 km per jam. Gimana tuh kencangnya? Itu mau saya tabrakkan mobil saya ke dinding tol itu, tidak tahan lagi. Kenapa? Setiap hari debt collector datang meminta tagihan. Sampai istri saya itu menyerondok di balik toilet, di dalam toilet kalau ada ketok pintu. Itu langsung istri masuk toilet. 1 jam dalam toilet tidak sanggup keluar. Allah ambil semuanya kata beliau. Tapi di saat itulah Allah masih beri hidayah kepada saya. Saya nggak jadi bunuh diri. Saya sadar dan ada bisikan masuk ke dalam hati saya. Iya, kalau kau mati selesai. Kalau kau cacat, iya kan? Kalau yang nabrakkan mobil itu dia mati, iya kan? Tapi kalau cacat, dia kurang. Itu dia buat ngerem mobilnya lagi, nggak jadi bunuh diri. Dan dia cari seorang guru untuk bertanya. Sampai akhirnya menemukan jalan kembali kepada Allah. Yang alhamdulillah akhirnya yang 21 miliar itu Allah selesaikan, bahkan menjadi surplus hari ini. Kenapa? Dia melibatkan Allah. Ada jalan, ya, jalan dari Allah. Dulu dia bermaksiat, maka Allah tegur dia. Tapi ketika dia kembali, Allah berikan kembali kejayaan itu. Itu harus diyakini, Bapak Ibu. Makanya kalau saya juga begitu, karena berpikir Allah, dia ada teguran begini ya Allah. Ya, mungkin ini karena dosa saya banyak ya Allah. Mungkin saya dipandang orang, mungkin ustaz, ya, mungkin pakai jubah.
jubah, mungkin pakai peci, imam masjid. Orang lain mungkin nggak tahu dosa saya, tapi saya mah tahu tentang dosa saya kepadamu ya Rabb. Iya kan? Makanya ada jamaah saya, oh Ustaz iyalah Ustaz enak, bisa lo ngaji, bisa lo imam, bisa lo ceramah. Itu capek Ustaz masuk surga. Siapa yang capek? Siapa yang bilang begitu? Seorang yang soleh, kalau dia tak lurus niatnya dan terus berjuang dalam keimanan, bisa dibelokkan syaitan. Syaitan tidak pernah takut kepada orang banyak amal soleh. Syaitan nggak takut. Tapi yang ditakutkan syaitan adalah orang yang ikhlas dalam melakukannya. Itu aja yang ditakutkan syaitan. Ahli ibadah syaitan nggak takut. Karena justru dengan ibadah yang banyak itu Allah simpangkan, syaitan simpangkan hati. Saya selalu ingatkan ayah-ayah saya yang kemudian memberikan amal terbaik, bukan membangunnya yang berat, yang sulit, tapi menjaga keikhlasan hatinya itu yang sulit. Ya. Yang bangun masjid Al-Hakim tepi pantai itu kan termasuk orang tua kita juga. Saya bilang, udah berapa yang nih ya musiknya Ustaz? Sampai saya tanya, udah berapa ya? Usah ditanya Ustaz, data berapa itu? Serahkan ke Allah aja. Saya bilang ke beliau, ya membangun ini sulit, tapi yang sulit adalah ketika semua orang menyanjung ayahnya. Bosan tiang apa, yo hebat apa, yo masjidnya viral, yo mantap, yo. Kadang lalu bang ibu apa, habis berat itu. Itu ditakutkan oleh syaitan, itu ditakutkan oleh iblis. Tapi kalau kita ikhlas, udah bismillah. Allah akan menentukan itu menjadi nilai yang terakhir. Makanya bahasa agama itu, kalau tangan kanan memberi, tangan kirimu nggak berbunyi, ya kan? Itu kadang-kadang cip ya, dia gitu tangan kiri lah merawang-rawang bunyi, cip ya, lah kadang lu bunyi, ya kan? Itu nggak boleh. Kita belajar, Bapak. Kita bukan sempurna, kita manusia biasa. Bukan berarti kita dalam perjalanan tidak ada kelemahan. Ada. Disitulah kita duduk lagi ngaji. Datangkan guru-guru, kemudian kita sama-sama menasihati. Bukan, saya ini bukan menasihati Bapak, nasihati diri saya. Kalau suatu saat Bapak lihat saya, Ibu lihat saya, tolong diingatkan. Bukan Ustaz ini bukan malaikat, Ustaz ini juga manusia, mungkin punya banyak salah. Jangan biarkan aku sendiri. Lagu dekat orang itu. Tegur Bapak Ibu, saling menasihati. Ya, itu. Jadi dia taat dan tidak bermaksiat, bukan tak pernah bermaksiat, tapi dia segera sadar untuk kembali kepada Allah. Ada berapa? 2. Yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang ketiga? Yakni wa yushkara wa la yukfar. Bi ayyushkara wa la yukfar. Dia adalah pribadi yang pandai bersyukur dan tidak kufur. Karena kalau kufur itu pasti putus asa. Kalau udah putus asa itu ujungnya kekufuran. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah. Ya, wala yasu min rahmatillah illal qaumul kafir. Tidak ada orang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang yang kafir. Jangan gitu. Yang penting kita bersyukur. Makanya syukur itu puncak termasuk dalam nilai ketakwaan seorang mukmin di hadapan Allah. Karena kata Allah, banyak enggak orang bersyukur atau sedikit? Sedikit cuman. Ya kan? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Tidak banyak Bapak Ibu. Ya. Maka insya Allah kita masuk dalam kelompok yang sedikit yang pandai bersyukur ini. Dan itu dijamin sama Allah. Kalau kamu sudah bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, apa kalimatnya? Kalau dibahas tajamnya luar biasa. Maknanya dahsyat. La in syakartum
la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adabi lasyadid. Sama enggak kalimat pertama dan kalimat kedua? Beda. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pakai lam taukid, pakai nun taukid, lam nun taukid. Di ujungnya itu kumnya kata dhamir untuk kita. Apa maknanya? Sungguh pasti benar aku akan tambah nikmatku kepadamu kalau engkau Tapi kalau kufur, apa kata Allah? Inna adabi lasyadid. Ingat azabku sangat. Coba bahasa kalimatnya dirubah. Tidak inna adabi lasyadid. Muncul ayat contoh begini. Wala in kafartum la u'adzibannakum. Sebagaimana bunyi ayat pertama. La in syakartum la azidannakum. Allah juga katakan. Wala in kafartum la u'adzibannakum. Kalau kalian kufur, pasti aku azab tiba-tiba. Begitu ayatnya? Enggak. Maka ayat ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang dibisikkan oleh syaitan di hatinya. Dia ngomong begini dan congkak dan sombong. Mana lu ke masjid apa? Untuk apa pula sujud-sujud taat? Coba tengok Ambo aja. Ambo kok enggak sholat? Kamu enggak sholat, tapi tengok rumahmu udah tanggungan aja. Rasa Ambo jadi. Kebun sawit Ambo, lawe, ruko Ambo banyak. Enggak perlu sholat. Rezeki Ambo datang aja. Bro, kaya nggak butuh sholat bro. Iya kan? Kalau mau kaya nggak butuh sholat. Kamu kojo kore, jual bakure siang malam, buat manajemen yang bagus, insya Allah kaya. Karena Allah tuh Maha Rahman. Allah tuh Maha Pengasih. Yang tak pilih kasih. Rahman tak berkait dengan iman. Rahman tak berkait Islam atau kafir. Rahman dikasih sama Allah. Lih duitnya, aduh rezekinya mah. Mau kapianya, mau sujudnya, mau bezinanya, mau dosa apanya ke gue, aduh rezekinya mah. Itu rahim, no bro. Bro, bro, nggak dapat kamu. Ini membutuhkan syukur. Apa syukurmu? Dulu kita sampaikan di sini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. An-Naml ayat 19. Doa siapa ini? Doa siapa ini, Bu? Dalam bulan puasa, yuk ngaji. Nabi Adam. Nabi Sulaiman kayo lah. Lah donas kayo Nabi Sulaiman mungkin ini. Punya jabatan pangkat tinggi enggak? Lah do melampaui kejayaan kekuasaan Nabi Sulaiman. Teknologinya canggih enggak? Teknologi yang Allah beri kepada Sulaiman canggih enggak? Apa karena Jakarta harus isu tiket dulu? Apalagi kini naik tiket, enggak bisa langsung terbang transit lo ke mana-mana dulu. Ya enggak? Sulaiman enggak perlu pakai tiket, enggak perlu pakai isu tiket, pakai transit. Wahai angin, aku mau terbang. Ada orang itu. Seketik lah karyamu. Seketik lagi Allah enggak mau sujud. Sombong ya Allah. Ya kan? Makanya Allah katakan, kalau kamu kufur, aku enggak azab langsung. Itulah nikmatnya kasih sayang Allah. Bersalah pun masih Allah berikan rezeki kepadanya. Dan itu kesempatan bagi orang beriman untuk memperubahnya. Tapi bagi orang yang lalai, dijadikan itu sebagai senjata untuk menyombongkan diri. Tidak. Andaikan ayat itu tadi berbunyi, kalau kamu kufur, aku azab langsung. Contoh, kufur kita ada maksiat kita buat satu. Tumbuh jerawat sekarang tunjuk situ. Permanen jerawat tadi. Belum suti bulan, lah 10 jerawat di mukonya. Ditanya orang, ibu tuh kok banyak jerawat di muko? Itu jerawat maksiat sebelum itu.
Iya, malu nggak? Maka saya sampaikan. Kalau dosa itu langsung dibayar cash sama Allah, Bapak Ibu. Contoh dia buat dosa besar, langsung stroke dia. Nah, berhenti tidak orang buat dosa? Tidak ada orang kalau berzina, tidak ada orang kalau gue apa boleh. So, ada orang berhenti mah. Kini yang paling dahsyat dosa yang memasyarakat sekarang itu namanya judi online. Apa nama? Slogan. Tahu? Alhamdulillah dia tahu. Siapa kau tahu? Kau mau tanya tadi? Apa nama? Si kurang belok saja. Jadi kalau duduk di lapau itu gini, kalau banyak kongko itu bukan sekedar duduk kopi aja, punya transaksi gitu. Saya nggak tahu juga, tapi banyak yang boleh cerita. Gitu. Ya, sampai ada kemarin teman istri cerita sama istri, Kang katanya, aku heran dengan abang kandungnya. Ya, dulu dia jual nasi goreng, sekarang nggak mau jual nasi goreng, dia minta pipi kamu. Aku kerajaan lebih milih judi online ketimbang jual nasi goreng. Aku katanya, bayaran aja nasi goreng itu banyak orang kerajaan, cak judi sih ada pipi ya. Siapa yang boleh itu pola pikirnya coba. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu bersyukur jangan kufur. Yang berapa? Yang keempat apa kata Abdullah bin Mas'ud? Orang bertakwa itu adalah ayyuzkara wala yunsa. Berzikir jangan lupa dengan Allah. Awak mana acuk ingin atau acuk lupa? Makanya jangan lagi. Kalau sudah diterbiah oleh Ramadan dan menjadi pribadi yang muttaqin, maka jangan lupa zikir. Kalau Bapak Ibu kita lupa, jangan salahkan Allah juga lupa besok di akhirat. Maka apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah nanti melupakan mereka. Jangan. Atau bahasa lain Allah katakan, yauma nansakum kama nasu liqa'a yaumikum hadza. Hari ini kata Allah di akhirat besok kami lupakan kalian karena kalian cuek dan lupa kepada aku di dunia. Aku beri nikmat kau enggak bersyukur. Aku tegur dengan sedikit musibah kau mulai putus asa. Aku tak ingat kepada aku kata Allah. Padahal hidup orang beriman sudah aku ajarkan dari awal kepadamu kata Allah. Apa hidup orang beriman itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Iya, duduk, berdiri dia zikir, duduknya zikir, bertidur zikir. Dia keluar melihat alam jagat raya ini berfikir dan dia mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, semua yang Kau ciptakan ini adalah tidak ada yang sia-sia. Begitu hebatnya Allah. Gitu. Ya. Ini kadang-kadang berat nih hidup kita. Kalau lewat di atas meja, lihat TV, amplopnya mikirnya. Tapi kalau di bawah meja, tambal amplopnya, zikir di atas meja. Kalau di bawah zikir atau mikir? Aku gak tambal, aku isi mikir. Tapi kalau di atas meja nampak salah yang kemarin. Zikirnya enggak. Aku ya Bapak. Ikut agak tambah Pak. Kamu mikir? Ya. Orang beriman itu zikir bukan? Artinya apa? Menyelamatkan dirinya untuk membesarkan Allah dan kemudian tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini inti yang kita lakukan, itu esensi dari takwa ini lahir di Ramadan, maka kita berhak merayakan kemenangan Idul Fitri minal aidin. Apa artinya? Minal aidin wal faizin apa artinya? Mohon maaf. Siapa channel itu? Dan yang sama itu, kalau dikirim ke kawan ucapan hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Itu sih satu. Enggak ada itu maknanya. Minal aidin
Selamat engkau kembali kepada fitrah seperti bayi dilahirkan dari sang bundamu. Wal faizin, selamat mendapatkan kemenangan yang besar, surga menantimu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mohon maaf. Mungkin jadwal saya belum banyak di masjidnya. Malam 4 kali, subuhnya 5 kali, berarti saya hitung 9 kali. Mungkin Bapak Ibu udah bosan dengan wajah itu saya nggak tahu. Yo ya, bosan langsung di cancel, saya lebaran dah. Jadi sampaikan kayaknya, saya follow bisa dilanjutkan. Ini tadi wajahnya nampak aja, dakwah. Ya Bapak Ibu, tapi sebelum Ramadan berakhir dan kita akan bersumpah dengan Idul Fitri, mungkin aku akan bersumpah, mungkin tidak sempat bersumpah ke rumah-rumah masing-masing. Risiko mungkin lagi bersodoh, ambo secara pribadi dan keluarga mohon dimaafkan. Bapak Ibu, bukan umur panjang sehat kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan di channel yang berbeda. Ya insyaallah. Amin. Terima kasih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa pagi itu apa-apa foto dulu. Ada kenangan nanti di Ramadan. Oh iya, terakhir tahun ini besok ingat ada memori kenangan. Kalau boleh. Yes.